Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada video bagus sepertinya sih ya. Soalnya saya belum nonton juga nih, belum lihat. Tentang Habib Rizik yang memperingatkan kepada kita tentang bahayanya politik ala PKI. Nah, saya belum menonton sampai full ya, hanya beberapa menit pertama saja. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari video ini. Ini yang hadirnya juga banyak. Jadi kalau dikatakan habaib ini sudah hilang pamornya, enggak juga ya. Cuman ya di beberapa tempat ya. Seperti kemarin di Brebes itu Habib Novel kok bisa begitu ya, sampai gagal turun panggung gitu. Jadi mungkin ya cara kita di dalam menyiarkan agama itu harus kembali ke cara dahulu, karena sudah banyak orang-orang yang berusaha menjegal gitu. Jadi sekarang kita juga harus memiliki kesolidan yang lebih solid lagi. Apa ya bahasanya ya? Kesolidan kok nggak enak. Memiliki solidaritas lah begitu ya, memiliki solidaritas yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi, sehingga kalau misalkan ada orang-orang yang sekiranya ingin menggagalkan acara-acara para alim ulama, terutama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, habaib itu mau apapun lah begitu, kontroversi yang ada, mereka itu tetap aswaja, tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan nenek moyang mereka itu termasuk orang-orang yang menyebarkan ke Ahlus Sunnahan begitu. Dan ini tidak layak di negara Ahlus Sunnah orang-orang seperti beliau ini dijegal keberadaannya atau dakwahnya atau acara sholawatannya begitu ya. Nah, inilah supaya cepat kita lihat, mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari apa-apa yang dikatakan oleh Habib Rizik ini. Saya mau ingatkan saudara, dulu di tahun 1965 ketika terjadi pemberontakan PKI, banyak terjadi bentrokan di berbagai daerah. Ulama yang dibunuh, santri yang dibantai, pondok pesantren yang dibakar, saudara. Nah, ketika itu guru kita semua, almarhum wal maghfurullah Al-Habib Saleh Al-Hamid, Habib Saleh Tanggul, saudara, itu mewasiatkan kepada umat untuk membaca satu sholawat karangan kiai, saudara, yaitu sholawat Badar, saudara. Dan itu disebarkan dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, di mana-mana, saudara. Dan umat di mana-mana mengamalkan. Dan itu saat kritis, saudara. Kalau sampai kita kalah, PKI yang menang, Indonesia menjadi negara komunis, saudara. Oke, ini beberapa fakta yang disebutkan ya. Jadi ini sudah keluar dari perdebatan, nggak bisa berdebat, bahwa beberapa kiai saat itu menjadi target untuk dimusnahkan memang terjadi. Kemudian beberapa pondok pesantren dibakar memang terjadi. Rumah-rumah warga itu sampai dibakar juga terjadi. Ini memang terjadi. Itu faktanya ya. Di belakangnya ini dilabeli dengan PKI, itu pun terjadi. Cuman apakah itu benar-benar PKI? Ini sampai sekarang jadi pertanyaan begitu. Ini wilayah bola liarnya. Cuman intinya begitu ya, yang mau saya katakan, korelasikan dengan apa yang dikatakan oleh Habib Rizik, pola politiknya sama begitu. Jadi pola politiknya yang ada, bukan sama dulu ya. Jadi pola politiknya yang ada. Pola santri menjadi target, kemudian para kiai menjadi target, pondok pesantren menjadi target. Itu sudah fakta begitu. Apapun atau label apapun yang ada di belakangnya, misalkan label PKI, urusan labelnya itu label apa? Yang penting berarti ada orang-orang yang mengusahakan untuk membinasakan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian salah satu ini yang uniknya ya. Salah satu solusi yang disampaikan oleh para kiai saat itu dan oleh para habaib saat itu adalah membacakan sholawat. Dan ini kalau dari perspektif orang-orang yang bukan NU lah katakan begitu ya, bukan aswaja, ini kan bukan solusi lah. Kok orang lagi genting dalam peristiwa politik sampai mengalirkan darah, kok solusinya membaca sholawat.
Nah ini harus tajarub ya, harus katakanlah mengalami begitu, harus mengalami. Anda harus mengalami untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh Habib Rizik di sini. Jadi bukan tanpa alasan, dan saya sering mengulangi ini berkali-kali, bukan tanpa alasan yang menjadi target sekarang itu para habaib. Karena memang para habaib sekarang ini sudah tidak terlalu fokus di dalam masalah ilmu. Ya, coba sebutkan beberapa atau berapa habib yang memang mereka itu fokus di dalam ilmu, yang masyhurnya ya, bukan yang tidak masyhur. Yang tidak masyhurnya banyak sekali itu habaib yang alim-alim banyak. Tetapi habaib yang masyhur ini, berapa dari mereka itu yang memang benar-benar ahlul ilmi? Itu sedikit sekali. Dan saya baru melihat memang Habib Rizik itu salah satu di antaranya yang ilmunya itu luar biasa juga beliau itu ya. Saya ini beberapa kali terkecoh oleh orang-orang yang tampil di khalayak umum, kemudian berbicara di depan orang banyak, itu seolah-olah tidak ada ilmunya, seolah-olah begitu. Terkecoh beberapa kali. Ya karena memang kan nahnu bizawahir, kita itu menghukumi zahir saja. Kalau memang terlihat ilmunya secara zahir, ya kita sebutkan orang itu alim. Kalau tidak terlihat ilmunya secara zahir, ya kita tidak sebutkan orang itu alim ya. Nah Habib Rizik itu termasuk yang saya terkecoh. Habib Rizik itu kan jarang sekali ngobrolin tentang ilmu itu, jarang sekali. Minimalnya dari apa yang saya lihat begitu ya. Bukan dari bukan dengan orang-orang yang sering mujalasah dengan beliau. Itu kan kalau teriak-teriak takbir begitu ya. Kemudian gaya bicaranya itu sangat berapi-api sekali, sehingga sedikit sekali terdengar oleh saya minimalnya keilmuan beliau begitu. Tetapi makin kesini makin saya memperhatikan beliau, ternyata ilmunya luar biasa. Itu siapa? Habib Rizik itu. Nah, kita kembali ke sholawat tadi ya. Jadi kan dikasih solusi itu membaca sholawat, dan solusi membaca sholawat bagi keadaan yang genting seperti itu, termasuk nanti sebetulnya ya di dalam hal ekonomi juga bisa dipakai. Itu tidak akan bisa dibenarkan kecuali oleh orang-orang yang pernah mengalaminya. Dan alhamdulillah ini mudah-mudahan sebagai bagian dari tahadduts bin ni'mah, salah satu kunci ya, salah satu pintu saya sendiri ini bisa masuk pada ilmu itu sholawat. Jadi memang sholawat ini dahsyat, dan saya katakan tadi sekali lagi bukan tanpa alasan yang diburu oleh mereka itu para habaib, karena para habaib inilah yang yang mewabahkan lah, katakan begitu ya, meskipun bahasanya kurang enak, cuman itu kan menyebar tuh, yang mewabahkan sholawat itu para habaib. Dan ini menjadi ketakutan bagi orang-orang yang berada di seberang para habaib ini secara politik, karena aneh memang sholawat ini kok menarik massa luar biasa besar, kemudian secara taksir adi ya, secara asar adi, sholawat itu memang ada, memang terjadi. Dan ini sebuah keanehan begitu ya dari sholawat itu sendiri. Ya makanya orang-orang yang tidak terlalu percaya kepada kekuatan sholawat, cobalah istiqomah membaca sholawat minimalnya 40 hari begitu, sholawat apapun itu. Kalau saya dulu alhamdulillah dari sholawat wahidiyah, meskipun sholawat wahidiyah itu kontroversial ya. Saya katakan sekali lagi bahwa kontroversi itu terutama di dalam masalah agama itu banyak sekali terjadi tatkala kita itu berada di luar circle itu. Tapi tatkala sudah kita sudah masuk ke dalam circle itu, kemudian kita bertindak secara insaf, itu insya Allah perkara-perkara yang di luar dikatakan sesat atau dikatakan itu tidak lumrah begitu ya, itu akan dialami oleh pribadi sendiri. Sebetulnya banyak yang di dalamnya itu tidak ada masalah sama sekali, tapi ya memang kitanya harus punya ilmu untuk menilai itu. Jadi saat itu saudara, yang bergerak, yang angkat senjata, perempuan di rumah banyak yang baca selawat badar saudara. Majelis taklim, pesantren, masjid, dan itu menjadi doa kita ketika itu untuk melawan PKI. Alhamdulillah menang saudara. Alhamdulillah. Nah sekarang neo PKI bangkit. Saya tahun 2016 diundang oleh ratusan purnawirawan TNI saudara, di satu gedung terbuka Balai Kartini, untuk saya menyampaikan 20 indikasi kebangkitan PKI.
Saya jabarkan dengan slide. Oke, sebentar. Sekali lagi ya, permasalahan PKI ini, kalau untuk orang-orang pesantren jelas lah ya begitu. Ini PKI lah, PKI apa namanya, kejam begitu. PKI itu sesat, udah memang seperti itu. Tapi kan di belakang itu ada sejarah yang tidak terungkap, kemudian ada stigma di sana, kemudian kalau kita mau bertindak secara insaf juga, itu PKI juga menjadi korban juga sebetulnya dari pola politik yang ada. Cuman itu bukan masalah begitu dari apa yang mau dikatakan oleh Habib Rizik di sini, karena untuk memudahkan kepada awam ya sudah kita sebut saja ini adalah gaya PKI begitu ya. Dan gaya PKI itu apa? Gaya PKI itu ya memecah belah para ulama. Satu dulu ya. Jadi ulama dengan jamaahnya itu dulu, dengan para pengikutnya. Jadi ulama dengan awamnya itu dipecah. Yang kedua kemudian satu alim dengan alim yang lainnya memecah para ulama. Itu juga menjadi pola sistem mereka di dalam berpolitik untuk menguasai kekuatan politik yang ada di Indonesia. Nah, ini pola ini yang disebut. Pola ini akhirnya mau dikasih nama apa ya terserah begitu. Yang mana dalam hal ini dikasih nama itu PKI. Jadi nggak ada masalah. Meskipun kalau kita misalkan mau membicarakan tentang PKI-nya secara insaf begitu ya, mungkin tidak sedikit juga orang yang tidak akan menerima apa yang dikatakan kalau kita melihat PKI-nya, karena memang itu membutuhkan penelitian lebih lanjut lah katakan, atau membutuhkan perbincangan lebih lanjut. Jadi yang menjadi inti permasalahannya di sini adalah pola politiknya yang mana kita sebut itu PKI, dan itu tidak ada masalah begitu. Dan saya buktikan, bukan sekedar ngomong. Indikasi pertama ini buktinya. Indikasi kedua ini buktinya. Itu di tahun 2016. Hari ini di tahun 2025, 20 yang sudah saya paparkan bukan lagi indikasi. Sekarang sudah terjadi. Makanya saya pertanyakan kepada para purnawirawan tersebut, saudara. Waktu itu Pak Tri hadir, Pak Said Diniman sepuhnya TNI hadir, saudara. Saya pertanyakan ini kemana? Kita udah paparkan 20 indikasi, kenapa nggak diantisipasi? Kita udah paparkan 20 indikasi, kenapa tidak di-stop? Sekarang semua sudah terjadi, saudara. Nah, maka itu gerakan-gerakan politik yang adu domba antara kiai sama kiai, ulama sama ulama, ulama sama habaib, ini semua gerakan neo PKI. Oke, nah itu yang saya maksud tadi ya. Jadi terlepas apa namanya, karena kalau dinamai PKI itu udah nggak bakalan laku begitu. Terlepas apa namanya ini, jadi yang dilihat itu apa sistemnya yang di belakang. Sekarang namanya kan udah bukan PKI, namanya sekarang imadisasi. Imadisasi, PWI itu namanya sekarang itu. Ya, jadi bukan terletak urusan nama itu. Nama itu urusan karena banyak orang itu terkecoh oleh nama ya. Dulu kan pernah tuh beberapa tokoh politik itu mencoba untuk menormalisasi PKI. Malah kalau tidak salah itu sempat ada gedung baru begitu ya untuk PKI. Dan PKI itu mungkin yang memperjuangkan PKI sebagai sebuah partai itu mungkin masih ada ya. Itu masih ada dan orang-orangnya itu masih ada. Tetapi polanya sudah tidak dengan pola zaman dahulu begitu. Karena tadi sekali lagi saya katakan bahwa PKI zaman dahulu pun nggak luput dari fitnah juga. Itu kan ada adu domba juga ternyata. Nah, cuman ada orang-orang berarti di belakangnya, terlepas labelnya apapun itu, yang memakai sistem untuk memecah belah ini. Dan itu terjadi sekarang. Betul yang dikatakan Habib Rizik, ini terjadi sekarang meskipun tidak dengan nama PKI. Jadi kalau kita sepakat dulu bahwa yang dulu itu kita namai PKI, Habib Rizik menamai sekarang itu menjadi neo PKI. Yang mana saya lihat itu adanya di mana imadisasi, ya, yang berhubungan dengan si imad termasuk di dalamnya PWLS. Ya. Bukan berarti mereka itu memperjuangkan PKI, tidak, tetapi secara tidak sadar mereka itu sudah dipakai oleh sistem yang mana dahulu menjadikan PKI untuk berhadapan secara langsung dengan para alim ulama begitu, termasuk di dalamnya dengan para habaib. Yang pura-pura bersorbankan Islam, berbaju Islam, penipu. Nah, makanya hati-hati sudah. Makanya dari awal ceramah saya tadi saya sampaikan, saya bahagia. Kemarin saya masuk ke Sumeneb, saya masuk ke Bangkalan, puluhan ribu umat Islam kumpul, ribuan kiainya kumpul, berdamping-dampingan, habaib kiai, habaib ulama. Alhamdulillah saudara,
Makanya tadi di sini saya bersyukur. Tatkala ulama dan habaib duduk, berarti mereka tidak bisa diadu domba. Berarti mereka tidak berhasil dipecah. Berarti mereka tidak berhasil dikerai-beraikan, saudara. Oke, bentar. Ini poin menarik. Tadi satu dulu ya. Bahwa sekarang itu polanya kan lain. Jadi sekarang kan bukan PKI itu namanya. Bukan. Karena memang sedari awal PKI ini sendiri dia hanyalah simbol stigma. Jadi kita lepaskan itu PKI-nya ya. Jadi kita ambil yang dalamnya apa itu? Mengadu domba. Dalam pengertian mengadu domba di sini bukan hanya mengadu domba, dia itu membuat perang begitu, membuat kacau. Sampai kontak fisik. Kita melihat dalam beberapa hari kemarin itu ada 2 syarifah kan yang menjadi target itu. Coba lihat ya secara statistik nih. Berapa kali syarifah itu menjadi target kejahatan selama 10 tahun ke belakang misalkan yang diberitakan itu hampir tidak ada. Kemarin dalam jangka waktu mungkin 1 bulan atau 2 bulan itu terjadi 2. Jadi ini kan menjadi suatu kekhawatiran lah minimalnya. Ini kan 2 nih. Nanti kalau misalkan sudah 3 atau 4 baru kita bisa melihat ada pola di sana. Ini ada suatu kekhawatiran. Yang mana Habib Rizik tadi mengatakan dulu bahwa sekarang ini polanya orang-orang yang memakai jubah, memakai gamis itu palsu begitu isinya. Isinya itu bukan untuk kemaslahatan umat Islam. Isinya itu justru untuk memecah belah. Dalam pengertian untuk membuat perang begitu. Jadi pecah belahnya itu bukan pecah belah dalam pengertian barang pecah belah, bukan itu ya. Jadi pecah belah bukan dalam pengertian hanya dissenting opinion, hanya perbedaan-perbedaan pendapat, bukan, tetapi berusaha untuk memerangkan, menjadikan perang satu kubu dengan kubu yang lain. Siapa itu? Kubunya si Imad. Yel-yelnya kan udah jelas itu. Ya, yel-yelnya itu rungkatkan Ba'alwi, usir Mukibin dan lain sebagainya. Itu sudah jelas. Yang mana mereka itu bukan hanya, kalau Habib Rizik di sini mengatakan memakai sorban, gamis dan lain sebagainya. Kalau untuk saya itu bukan sekedar di situ, tetapi mereka juga memakai nama organisasi yang mana nama organisasinya itu dilabeli dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi tatkala mereka itu dipinta pertanggungjawaban keaswajaan mereka, mereka tidak pernah mau tampil ke depan publik. Jadi dalam masalah keaswajaan yang mereka tidak mau tampil ke hadapan publik, munazarah dengan para alim yang lain, ya. Jadi karena Islam itu tidak dimiliki oleh 1-2 kelompok begitu. Kalau kamu itu mengklaim diri kamu sebagai A atau mengklaim diri kamu sebagai B, itu kamu harus bisa membuktikannya. Nah, kelompok si Imad ini dengan PUILS-nya, itu kita pinta apakah mereka itu benar-benar aswaja atau tidak. Mereka nggak mau tampil tuh, nggak mau maju. Kemudian tatkala mereka itu juga dipinta sejauh mana mereka itu bisa mempertanggungjawabkan yang mereka katakan sebagai karya ilmiah di dalam membatalkan Ba'alwi sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW untuk dipertanggungjawabkan di hadapan orang-orang alim yang lain. Kalau kita mau musalamah dulu si Imad itu orang alim, mereka juga nggak pernah mau. Jadi memang maunya itu bikin perang antara satu alim dengan alim yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang mana subhanallah, nah ini Habib Rizik mengatakan beliau itu beberapa hari kemarin datang ke Madura, kemudian di sana terdapat beberapa ribu jamaah atau mungkin sampai puluh ribu jamaah di sana, dan para alim ulamanya datang kemudian duduk bersama. Inilah yang menunjukkan kita masih ada di dalam kebersamaan. Itu justru poin penting di dalam kebersamaan para alim ulama itu. Ini saya mau ngasih insight dulu sebentar ya. Jadi kalau para alim, para ulama itu begini. Kalau kita melihat para ulama yang benar-benar ulama ya, para alim yang benar-benar alim, mereka itu sudah dipersiapkan. Ini secara takdir oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Kalau kita mau melihat secara adat ya oleh oleh lingkungan sosialnya atau oleh keluarganya. Mereka itu sudah dipersiapkan sedari awal, sedari SMP tuh, atau bahkan mungkin beberapa orang tuh sedari SD untuk menjadi alim. Jadi pencetakan alim ulama itu bukan waktu yang sebentar, itu waktu yang sangat panjang.
Misalkan masuk SMP, dia itu sudah dipesantrenkan. Kemudian di pesantren itu belajar beberapa fan ilmu. Itu kan banyak sekali tantangannya, ada tantangan nggak betah begitu. Kemudian yang tidak betah itu sudah mulai kembali diambil sama orang tuanya. Kemudian yang betah itu ada yang nakalnya, ada yang tidak serius di dalam belajarnya. Kemudian dia sudah masuk lagi ke jenjang berikutnya, udah mulai kenal sama cewek, sama santriwati begitu. Ada yang terganggu dengan asmara kan. Kemudian setelah itu ada yang lulus tidak terganggu oleh pubertas. Kemudian terus itu di dalam ilmu sampai dia itu lulus misalkan 6 tahun dari pesantren tingkat SMA begitu ya. Itu ada yang meneruskan kembali beberapa kitab-kitab, berguru dari satu guru kepada guru yang lain, dari satu pondok kepada pondok yang lain. Dalam pengertian dari 2000 bibit misalkan untuk dijadikan seorang alim itu belum tentu jadi satu alim ulama, belum tentu. Dari 2000 itu belum tentu jadi satu yang benernya begitu. Kalau kita mau membicarakan ulama yang benar-benar ulama, alim yang benar-benar alim, itu dari 2000 belum tentu jadi satu. Dan tatkala sudah jadi ya alim, katakanlah begitu, sudah jadi ustadz yang benar, sudah jadi kiai yang benar, dia itu menguasai ilmu, itu pasti ada beberapa perkara yang tidak sama dengan alim yang lain. Pasti itu, karena yang paling susah menyatukan pendapat itu pendapatnya para alim ulama. Susah. Kenapa? Karena sedari awal mereka juga sudah terbiasa di dalam khilaf. Ya, dissenting opinion di dalam agama Islam, terutama di dalam bab furu' itu sangat lumrah terjadi dan sudah diperkenalkan sedari awal. Makanya para ulama itu tidak gagap di dalam berbeda pendapat. Biasa saja, karena sedari awal memang sudah seperti itu. Nah, berbeda pendapat ini kan kalau orang-orang awam suka mengatakan ini adalah perpecahan lah, kok ustadz yang satu dengan ustadz yang lain berantem begitu. Padahal dari kacamata ustadznya, dari kacamata kiainya itu bukan berantem, itu biasa emang dari dulu juga memang seperti itu. Nah, kebersamaan itu baru dia bisa terlihat dan bisa timbul tatkala ada acara-acara besar begitu. Tatkala ada acara besar, duduk bersama, apapun terlepas dari opini yang ada begitu. Yang satu misalkan mengharamkan mic ya, ada mengharamkan mic, itu mengharamkan bukan sound horeg ya, kalau sound horeg jelas itu madorotnya. Yang mengharamkan speaker itu ada, yang mengharamkan speaker, yang mengharamkan toa, mengharamkan adzan lewat toa itu ada. Wah, itu sampai dissenting opinion ya, khilafnya itu sampai dibicarakan sangat panjang sekali. Tetapi dalam satu momen tertentu duduk bersama, ini adalah sebuah keademan ya, apa bahasanya itu ya, keademan gak enak juga tuh. Itu ada bahasa dingin, bardun fil qalbi, ada kedinginan di dalam kolbu. Untuk siapa? Untuk masyarakat awam. Jadi satu alim ini bawa jamaahnya, kemudian alim yang lain bawa jamaahnya, kemudian kumpul di satu tempat meskipun tidak membahas ilmu, katakanlah quote and quote hanya begitu ya, sholawatan, tapi ini memberikan ada ketenangan begitu. Dan orang-orang yang di belakang tadi, yang dulu itu labelnya PKI, yang sekarang itu labelnya PWI, nggak suka ada persatuan seperti itu, nggak seneng antara habaib dengan ulama. Makanya tatkala Nahdlatul Ulama begitu ya, sekarang sudah jelas di dalam bersikap misalkan bahwa habaib ini bukanlah bani yang bisa dipertanyakan keabsahan dzurriyyahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah mulai tegas, diserang habis-habisan. Oleh siapa? Oleh Imadiyun, oleh kelompok-kelompoknya si Iman, termasuk di dalamnya si Aziz Jazuli begitu ya. Kemudian siapa itu? Saya nggak terlalu kenal juga namanya. Kalau Aziz Jazuli agak sering nongol, jadi saya agak tahu tuh. Nah, itulah yang dimaksud. Makanya alhamdulillah Habib Rizik ini sekarang emang sudah waktunya mulai keliling-keliling lagi tuh. Ya, keliling-keliling lagi, kemudian ya safari dakwah lagi, yang mana Habib Rizik ini kemarin juga kan sudah mulai ada yang melaporkan lagi ke Barreskrim. Makanya saya mau ngasih saran saja begitu ya, mudah-mudahan terdengar lah atau tersampaikan kepada beliau ini metodenya yang harus dirubah ya Habib Rizik ini. Jadi persatuannya itu diambil, cuman metodenya ini harus dirubah. Karena saya juga melihat kemarin ada beberapa Habib yang bareng sama Habib Rizik itu pembicaranya offside. Akhirnya apa yang menjadi tujuan dari Habib Rizik ini yaitu untuk menunjukkan kebersamaan antara kiai dengan habaib ini lebih efektif begitu. Alhamdulillah
tapi mereka nggak berhenti, saudara. Mereka akan terus berbuat. Makanya saya ingat betul, dulu almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU ketika itu, saudara. Beliau orang tua saya, beliau guru saya, dan beliau kawan seperjuangan saya. Waktu beliau menjadi penasehat presiden, saudara, waktu itu tahun 2016, saudara, menjelang 17 Agustus, beliau datang ke rumah saya. Habib Rizik, ini penting, saya mau ketemu. Jangan di kantor PBNU, jangan di pesantren saya mau datang ke rumah Habib, tapi jangan ada orang lain. Baik Kiai, silakan. Akhirnya beliau sampaikan, Habib, saya ini termasuk Dewan Penasehat Presiden. Saya nggak boleh bicara di atas mimbar. Kalau soal rahasia negara, nggak boleh. Saya nggak boleh bicara di atas mimbar. Saya nggak boleh ikut aksi. Karena kan saya bisa ketemu presiden. Saya kan bisa langsung bicara dengan presiden. Nah ini saya punya berita buat Habib. Ini dalam bulan ini utusan-utusan anak keturunan PKI, berbagai macam ormas yang bela PKI bergantian keluar masuk istana minta kepada presiden untuk minta maaf kepada PKI. Saya sudah bicara dengan Bapak Presiden, Pak, jangan Pak. Kalau Bapak lakukan itu, nanti kami para kiai, para ulama, baik dari NU maupun Muhammadiyah, kami akan kecewa. Dan kalau itu terjadi, Bapak sudah membuka luka lama. Nah sebentar, itu yang saya maksud. Jadi memang ada PKI, ada kelompok PKI yang mana mereka itu berusaha untuk membersihkan nama PKI. Karena PKI sendiri dulu itu pernah menjadi bahan pernah menjadi korban lah begitu ya. Dan ini memang kontroversial kalau kita tidak membicarakan secara insaf. Cuman itu memang sudahlah itu berlalu ya. Jadi kalau kita mau pakai wacana mainstream, ya sudah kita katakan PKI itu bangsat, sudah selesai begitu ya. Cuman kalau kita melihat PKI dari orang-orang PKI-nya, mereka pun nggak terima juga sebetulnya. Itu harus begini. Coba kita selesaikan dulu, kata orang-orang PKI mungkin begitu ya. Kita selesaikan dulu sebetulnya siapa sih orang dalang di belakang yang menstigma PKI dengan nama yang jelek itu siapa sebetulnya? Coba kita insaf begitu. Nah itu mungkin yang mau dilaksanakan oleh beberapa orang ini, keturunan-keturunan yang dicap sebagai PKI atau bahkan mungkin memang keturunan PKI-nya. Cuman itu memang tidak relevan lah untuk dibicarakan pada video kali ini begitu. Supaya kita ini bisa melihat saja dari kedua belah sisi. Nanti di bawah bisa ribut, Pak. Tolong jangan. Tapi nggak mau tahu, saudara. Tetap dia meminta maaf secara terbuka pada tanggal 16 Agustus 2016. Makanya Pak Kiai minta bantuan. Habib, tolong bantu kami. Bukan bantu saya, Habib. Bantu umat. Saya udah bicara kemana-mana, Habib. Saya udah bicara ke ormas-ormas. Tapi sampai saat ini belum ada gerakan. Saya minta Habib, tolong bawa FPI-nya, ajak ormas-ormas yang lain turun ke jalan. Oke, sebentar. Ini sepertinya harus kita selesaikan di sini. Padahal lagi seru-serunya ya. Nah, jadi kita akhiri saja dulu di sini bahwa memang PKI ini kalau misalkan pun dia dibangkitkan kembali, itu kan akan menjadi kekuatan politik yang lain yang akan merugikan perpolitikan yang bernafaskan Islam juga sebetulnya. Jadi ya ala kulli hal lah, agak susah kita membicarakan perkara itu kalau kita membicarakan sesuatu itu terlepas dari politik dan dimasukkan ke dalamnya unsur politik akan agak sulit. Cuman ini sebetulnya lagi seru-serunya. Ya, mudah-mudahan besok dan lain waktu bisa diteruskan ya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.